Selamat siang, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama memikirkan di dalam pendalaman Alkitab, khususnya di dalam Sakarya pasal yang ke-10 dan 11. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Namun sebelum kita membahas dua pasal ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan, kami semakin ditolong untuk hidup, semakin mengenal Allah kami yang kami sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih kiranya Roh Kudus menolong kami. Berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin hidup di dalam Kristus, hidup di dalam iman, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Syukur kami sambut firman-Mu dalam pendalaman Alkitab ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian di dalam firman Tuhan ini. Kita mulai dari Sakarya pasal yang ke-10. Saya bacakan bagi kita semua. Hanya Tuhanlah pemberi hujan, perikopnya. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ayat yang ketiga di perikop yang baru, judulnya pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok lemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Firman Tuhan, Bapak Ibu, di Sakaria pasal yang ke-10. Ini adalah satu bagian yang menarik, yang menolong kita untuk memiliki sebuah gambaran bagaimana Allah menyertai umatnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam Sakaria pasal yang ke-10 ayat 1 dan kemudian 2, maka di sana kita melihat kenapa gitu ya kok menjadi satu perikop tersendiri. Karena memang ada beberapa pendapat yang mengatakan di pasal yang ke-9 dan kemudian 10 pasal yang ketiga itu satu bagian, dan ayat 1 dan 2 di pasal 10 ini adalah bagian yang berbeda. Namun kalau kita melihat lebih dalam, ternyata bagian 1 dan 2, ayat 1 dan 2 ini adalah satu bagian yang sebenarnya menghubungkan antara dua bagian, yaitu pasal 9 dan pasal yang ke-10. Nah, jadi ini sungguh menarik. Kenapa? Di mana justru di sini Tuhan seolah-olah atau Tuhan dengan jelas memberikan pernyataan kepada komunitas Allah, komunitas Israel yang dikasihinya. Allah menantang mereka untuk apa? Karena mereka melakukan praktik-praktik penyembahan berhala. Jadi di pasal yang 10, 1 dan 2 ini justru menghubungkan di minggu lalu, kemudian di minggu ini tentang apa? Tentang keadaan mereka. Dan kemudian di bagian 1 dan 2 disisipkan bagaimana sekali lagi Allah itu menantang mereka, menantang komunitas mereka. Kenapa? Karena di bagian 1 dan 2 ini juga menjelaskan bagaimana pemimpin-pemimpin mereka menyesatkan umat pada praktik-praktik penyembahan berhala. Jadi Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan merawat mereka sendiri, mereka akan ditolong oleh Tuhan, mereka akan di ayat 1 dan 2 ya. Jadi Allah itu menantang mereka dengan tegas. Kemudian di pasal 10 ayat yang ketiga bagian A, Allah mengambil tanggung jawab atas komunitas ini. Ayat 10, kemudian bagian 3B, Allah kemudian menunjukkan bagaimana Allah merawat mereka, bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah akan mengubah komunitas itu kemudian menjadi satu komunitas yang baru yang diberikan keamanan. Di pasal yang 10, 3B sampai dengan yang kelima, dan di sana kemudian Allah itu menyatakan belas kasihnya kepada suku-suku di utara. Suku-suku di utara biasanya sering yang kita melihat yang sering dikatakan Yehuda gitu. Yehuda itu Israel Selatan. Tetapi di sini diberikan fokus kepada Israel Utara, bahwa Tuhan mengasihi Israel Utara. Maka di sana dikatakan Efraim, Israel Efraim, karena suku selatan itu terdiri dari Yehuda dan Benyamin. Sedangkan Efraim dan kemudian suku-suku yang lain adalah suku utara. Di ayat pasal 10 ayat 6 sampai 12, di sana Allah sungguh-sungguh memberikan perhatian. Allah memberikan perhatian, Allah mendengar jeritan dari umat Israel Utara. Allah akan mengembalikan mereka dari pembuangan dari Asyur. Bagaimana Allah mendengarkan jeritan dan kesesakan orang Israel. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ayat 10, 1 sampai dengan 2, bagaimana Allah menantang para pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan. 10 bagian 3a, Allah mengambil tanggung jawab pribadi atas komunitas Allah, komunitas Israel yang terbuang. 10.3b, Allah kemudian menunjukkan bagaimana kepedulian Allah. Allah akan memberikan pemimpin yang baru, Allah sendiri pemimpin itu, dan Allah akan memberikan pemimpin yang baru yang akan menolong mereka. Kemudian 10.3b sampai dengan yang kelima, Allah kemudian akan menyelamatkan suku-suku di utara atas perlawanan mereka. Dan 10.6
pasal 10 ayat 6 sampai dengan 12, Allah mendengar teriakan mereka dan Allah akan mengembalikan orang-orang Israel utara kembali ke dari tempat pembuangan. Jadi pesan-pesan ini sangat-sangat menarik. Maka ketika kita mendekati atau kita masuk ke Sakaria pasal yang ke-10 ini, kita melihat kesatuan dari antara Sakaria pasal yang ke-9 juga dengan Sakaria pasal yang ke-10. Dan pesan ini juga sama-sama disampaikan kepada komunitas Yahudi di provinsi Persia, Yehud, pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, kurang lebihnya tahun 515 sampai 510 sebelum Masehi. Jadi ini berbicara tentang komunitas yang berharap akan kembalinya seluruh Israel ke tanah air, dan bagaimana niat Allah dan bagaimana Allah menyediakan pemimpin yang baru yang akan menolong mereka kembali ke tanah Israel. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, kita bisa melihat betapa menariknya bagian-bagian ini, gitu ya. Bagaimana Allah itu mendengarkan seruan mereka, bagaimana Allah peduli dengan kehidupan mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Terus di dalam Tuhan, kita lihat di ayat yang pertama, dikatakan mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah sia-siaan. Sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Bapak Ibu di dalam Tuhan, ayat 1 dan 2 ini adalah sebuah kritik yang sangat pedas. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Maka ayat 10, pasal 10 ayat 1 ini Allah mengajak mereka kembali mempercayai Allah. Maka dikatakan mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena gitu ya, karena di tempat mereka sangat-sangat berharap kepada Tuhan akan musim hujan, Allah mendatangkan kesuburan. Tetapi mereka itu tidak mencari Tuhan. Komunitas ini tidak mencari Tuhan, mereka justru menyembah kepada sesembahan Baal. Jadi Baal itu adalah dewa kesuburan. Ketika mereka ada dalam kesesakan, mereka tidak cari Tuhan. Mereka pergi kepada Baal yang adalah dewa kesuburan dari orang-orang Yunani. Mereka mencari bukan kepada Allah, tetapi mereka mencari kepada Baal, karena mereka menganggap bahwa Baal bisa memberikan keamanan, bisa memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Jadi ternyata bahwa di tengah-tengah kesulitan pun orang itu tidak selalu kembali kepada Tuhan, umat itu tidak selalu kembali kepada Tuhan, justru mencari jalan yang lain. Jadi mereka tidak berpaling kepada Tuhan, tapi mereka berpaling dan menyembah dewa-dewa lain, serta sujud kepada mereka. Jadi mereka menyembah dewa, dan mereka menyembah dewa, yaitu dewa kesuburan, dan dewa yang disebut dewa Baal, yang disebut sebagai penunggang awan. Jadi kemudian yang dituju itu adalah yang disebutkan adalah dewa Baal, karena dewa Baal itu disebut sebagai penunggang awan. Maka di sana dikatakan Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras. Seolah Tuhan berkata, bukan dewa Baal, si penunggang awan itu yang membuat hujan, yang membuat awan, bukan. Mereka tidak ada. Tuhanlah yang membuat awan-awan yang membawa hujan deras. Bukan para dewa-dewa itu, bukan mereka yang membawa, tapi Tuhan.
Tuhan itu yang mendatangkan hujan lebat akan diberikan kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Tuhanlah yang memberikan kesuburan, bukan dewa-dewa yang memberikan kesuburan. Jadi nyata sekali di tengah kesulitan hidup umat, mereka tidak mencari Tuhan, justru mencari dewa-dewa yang lain. Mereka mencari berhala. Dikatakan sebab apa yang dikatakan oleh Terafim. Jadi Terafim ini istilah untuk berhala, gitu ya. Istilah untuk berhala yang merujuk kepada patung-patung yang mewakili dewa-dewa rumah tangga atau juga patung-patung di mana mereka menyembah. Mereka punya patung biasanya di rumah-rumah. Kita ingat kisah istri daripada Yakub begitu, maka dia membawa patung sesembahan dari rumah Laban kemudian dibawa oleh Rahel gitu ya, dan dan Rahel berpikir bahwa dewanya mereka lah yang akan menyertai mereka. Lah ini merujuk kepada hal yang seperti itu. Sebab yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat, yang dikatakan dewa-dewa, kepercayaan itu adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, seolah-olah mereka menjadikan dirinya begitu rohani, dekat dengan roh-roh, dekat dengan Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya penuh dengan kebohongan, mereka penuh dengan ketidakpastian, dan mereka dikatakan dan hiburan, pengharapan dan sukacita yang mereka berikan begitu ya, apa yang mereka berikan itu adalah kesia-siaan. Dikatakan oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Mereka dipimpin, tidak ada gembala yang benar, tidak ada pemimpin yang benar. Jadi ini berbahayanya pemimpin yang salah di dalam komunitas. Jadi pemimpin yang salah, sekalipun ada seorang pemimpin, tetapi jika pemimpin itu juga tidak benar, pemimpin yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, juga mendatangkan bahaya. Sekalipun yang disampaikan itu menyenangkan, yang disampaikan itu menggembirakan, tetapi yang disembah itu bukan Tuhan, tetapi yang disembah adalah ilah-ilah lain. Tentu Bapak Ibu, kita perlu aware bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sungguh-sungguh membawa kepada pengenalan akan Tuhan, bukan kepada hiburan-hiburan, menjadikan Tuhan sebagai berhala, bukan menjadikan Tuhan sebagai berhala, tapi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, melihat Allah sebagai Allah yang hidup, yang menyertai hidup, Allah yang memiliki hidup, bukan hanya Allah yang memberikan segala ketenangan, Allah yang kemudian memberikan kesuburan. Kita tidak dapat menjadikan Allah sebagai dewa Baal. Kita tidak dapat menjadikan Allah sebagai berhala. Tetapi kita menjadikan Allah sebagaimana Allah adanya. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai umatnya. Allah menatang mereka untuk kembali memikirkan hidup mereka. Jadi sekali lagi kita bisa melihat penghiburan-penghiburan yang mereka berikan adalah palsu dan kesia-siaan. Semuanya adalah ketidakbenaran. Jadi kemudian dikatakan ayat yang ketiga, Bapak Ibu ya, ayat yang ketiga, terhadap para gembala aku akan bangkit, terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Jadi kembali Allah melayangkan matanya kepada suku Yehuda, dan Allah sangat marah karena umat tidak datang kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2 justru umat datang kepada berhala. Umat tergoda untuk
datang kepada berhala, maka Allah begitu marah terhadap para gembala, terhadap para pemimpin-pemimpin. Murka Allah itu kemudian bangkit, murka Allah bangkit kepada mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka justru datang kepada berhala-berhala. Ketika dikatakan gembala dan pemimpin gembala begitu ya, dan kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan. Kepala-kepala kawanan kambing ini artinya pemimpin-pemimpin. Jadi terhadap para pemimpin-pemimpin yang harusnya menggembalakan. Pemimpin-pemimpin yang harusnya menggembalakan, mereka harusnya membawa umat untuk digembalakan kemana, ke arahnya Tuhan, digembalakan dengan baik, digembalakan supaya umat itu mengenal Tuhan. Tapi Allah begitu marah sekali karena pemimpin-pemimpin mereka, bahkan mereka ada pemimpin, tetapi Allah mengatakan bangsa itu berkeliaran dan tidak memiliki gembala. Sekalipun ada, mereka tidak membawa umat kepada Tuhan, maka Allah begitu marah sekali kepada mereka. Mereka tidak mengingat lagi, tidak mengingat hukum-hukum Tuhan, mereka justru berlari kepada yang lain. Maka dikatakan, Tuhan mengatakan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya. Allah memperhatikan kawanan ternaknya. Umat Allah, Yehuda dan Israel adalah miliknya Tuhan. Dan para pemimpin-pemimpin itu adalah titipannya, dititipkan. Maka itu kita mengingatkan kepada surat Petrus misalnya ya. Dan gembalakanlah kawanan domba Allah gitu. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi umat itu bukan milik seorang pendeta, bukan milik seorang gembala, tapi umat itu adalah milik Allah, dan para gembala itu adalah orang yang dipercayakan untuk merawat domba Allah. Maka Allah mengatakan, Allah Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, huruf besar, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Mereka itu adalah harta pusakanya Tuhan, mereka itu milik kebanggaannya Tuhan. Mereka itu adalah keagungannya, mereka itu adalah hal yang begitu berharga bagi Tuhan. Maka dikatakan membuat mereka, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Betapa Allah sangat mengasihi umat, betapa Allah sangat melihat suku Yehuda sebagai keagungannya, di mana kasih Allah itu dinyatakan, kekuatan dan kekuasaan Allah itu dinyatakan melalui suku Yehuda, melalui Israel Selatan. Tapi justru pemimpin-pemimpin itu bukan membawa mereka kepada keagungan Allah, justru mereka membawa kepada Baal dan justru menjatuhkan. Betapa berbahayanya pemimpin yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama, gitu ya. Terus kemudian maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Gitu. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Jadi kembali Allah menegaskan status dari suku Yehuda. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ini merujuk kepada satu pribadi. Ayat yang keempat ini, aku akan muncul daripada mereka akan muncul batu penjuru. Ada beberapa yang mengatakan, oh ini lebih merujuk kepada pribadi, oh ini lebih merujuk kepada kelompok. Tapi kalau kita lihat di sini, kita melihat daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Allah memiliki visi,
Allah memiliki visi bagi umat Yehuda, umat Israel Selatan. Allah memiliki visi bagi umatnya. Daripada mereka, Allah ingin bertanggung jawab atas umatnya yang awalnya tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka kini Allah akan menunjukkan, Allah akan merawat mereka, dan mereka akan dijadikan satu umat yang luar biasa, bahwa daripada mereka kelak akan muncul batu penjuru. Ini menurut saya bisa berarti dua-duanya, dari umat yang baru dan yang kemudian kita bisa melihat bahwa Kristus sebagai batu penjuru. Jadi inilah janji Allah. Maka dari umat Yehuda begitu ya, dari suku Yehuda begitu, kita bisa melihat raja-raja itu tumbuh, dan kemudian dari suku Yehuda itu Daud, dan keturunan Daud itu adalah pada akhirnya adalah Mesias. Tapi dari suku Yehuda, Israel Selatan ini sungguh-sungguh mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Dari mereka Tuhan akan menjadikan pemimpin yang luar biasa. Jadi ini bukan visi masa depan yang kemudian memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Allah memiliki visi yang luar biasa. Mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Sekalipun mereka tidak dirawat dengan baik para gembala-gembala itu, ini Tuhan mengambil tanggung jawab dan membuat umatnya menjadi umat yang luar biasa. Ayat 6, aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan menyelamatkan keturunan Yusuf. Jadi di sini ada pergerakan Bapak Ibu ya. Dari kaum Yehuda akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Seperti ada pergerakan dari Yehuda kemudian merujuk kepada Yusuf sebagai satu pribadi dan pada satu keturunan gitu, turunan Yusuf. Ada disebut Efraim, nanti kita akan melihatnya. Aku membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf, atau juga Efraim, Israel Utara. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Ini kepedulian Allah. Allah akan menjadikan mereka umat kesayangannya kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Jadi bagaimana mereka telah tertolak, mereka ada dalam pembuangan sekian lama, dan Allah kini membawa mereka kembali, membawa mereka untuk dikasihinya kembali. Sebab akulah Tuhan Allah, dan mereka akan menjawab, dan aku akan menjawab mereka. Ini sungguh menarik. Kenapa? Karena Allah kemudian memperhatikan mereka. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Sekalipun mereka memiliki gembala, tapi mereka gembala yang tidak sungguh-sungguh kepada umatnya. Maka ketika mereka tidak sungguh-sungguh gembala-gembala itu, maka Allah begitu marah, dan Allah itu begitu murka dengan gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab itu. Maka ini mengingatkan kita pada mereka, katakan Tuhan Yesus, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dan kemudian domba juga mengenal gembalanya. Gembala upahan itu kemudian akan meninggalkan domba-dombanya ketika domba-dombanya menghadapi bahaya, tetapi gembala yang sejati tidak meninggalkan umatnya. Inilah gembala yang sejati itu adalah Allah yang menggembalakan umatnya, dan para pemimpin gembala-gembala itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab kepada Tuhan. Maka ketika mereka tidak bertanggung jawab, Allah mengambil inisiatif sendiri. Bahkan Allah sungguh-sungguh melihat bagaimana penderitaan mereka. Allah sungguh-sungguh melihat bagaimana apa yang mereka alami, dan hati Allah itu sungguh-sungguh tergerak belas kasihan. Bukan semakin dijauhkan dari Tuhan, justru Allah dengan belas kasihannya membawa, mengasihi, merangkul umatnya untuk diselamatkan, untuk dikasihi. Bukan seperti para gembala-gembala yang dipercayakan justru membawa
umat menjauh dari Tuhan. Ayat yang ketujuh, Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur, anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka akan bersorak-sorak karena Tuhan. Mereka, Bapak Ibu, ada di pembuangan, mereka ada eh, di tempat yang sungguh-sungguh tidak nyaman bagi mereka. Mereka ada di tempat yang membuat mereka sungguh-sungguh berat di Asyur, di tempat mereka dibuang, mereka diperlakukan dengan tidak baik di Asyur. Tetapi Allah mengatakan Efraim akan seperti pahlawan. Mereka telah sekian lama ada dalam pembuangan. Tapi Allah mengatakan Efraim akan seperti pahlawan. Israel Utara telah sekian lama ada di tempat pembuangan. Mereka sudah letih dan lesu. Mereka sudah ada dalam tempat yang mungkin tidak nyaman bagi mereka. Atau sebaliknya, mereka telah nyaman di tempat itu dan tidak punya harapan lagi untuk kembali karena sudah terlalu lelah. Tapi Tuhan mengatakan, aku Efraim akan seperti pahlawan. Ayat 6, aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Itu Israel Selatan. Ayat 7, Efraim akan seperti seorang pahlawan. Jadi Allah menyebut Israel Selatan akan menjadi pahlawan. Ayat 5, maka mereka akan seperti pahlawan. Dan ayat 7, Efraim akan seperti seorang pahlawan. Allah sangat mengasihi itu Israel Selatan ataupun Israel Utara. Allah akan membuat Efraim seperti pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Bersukacita, kenapa? Karena Allah menolong mereka. Bersukacita seperti mereka, bersukacita seperti oleh anggur, seperti sesuatu yang, wah, ini kan suatu kenikmatan tersendiri, satu hal kepuasan tersendiri, sukacita yang sulit untuk diungkapkan. Kenapa? Jadi digambarkan sampai sesukacita itulah pertolongan Tuhan. Sampai sehebat itu pertolongan Tuhan. Ibrahim akan seperti seorang gembala, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Satu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini, wah, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memperhatikan hidup mereka. Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita dan hati mereka akan sorak-sorak karena Tuhan, bukan karena anggurnya itu, Bapak Ibu ya. Anggur ini mau menunjukkan betapa sukacita itu begitu melimpah. Sukacita itu sukacita yang melampaui dirinya sendiri. Sukacita yang Allah berikan seperti yang anggur memberikan satu kepuasan. Ini juga itu yang dari luar, diberikan kepuasan yang luar biasa dari Tuhan. Ini dari Tuhan Bapak Ibu ya, bukan karena anggurnya. Ayat 8, aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Ini adalah waktu di mana Tuhan memanggil mereka. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka. Biasanya Bapak Ibu kalau kita lihat film-film gitu, ketika seorang pemilik itu bersiul, dia memanggil kawanan kudanya begitu ya, misalnya dengan siulan. Aku akan bersiul memanggil mereka dan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dari kekang. Jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Allah memanggil mereka karena mereka adalah miliknya. Allah mengenal siapa yang dimilikinya. Dan para kawanan-kawanan ternak itu mengenal siapa yang menjadi tuannya. Jadi ini adalah sebuah gambaran Pak Ibu ya, bagaimana Allah itu sebagai seorang gembala, bagaimana Allah itu menggembalakan umatnya dan umat itu diibaratkan seperti kuda. Umat itu kemudian dipanggil oleh Tuhan ketika dibebaskan. Allah sangat mengasihi mereka, peduli sekali dengan kehidupan mereka. Ayat 9, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Di tempat di mana Tuhan membuang pun, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memelihara mereka. Dikatakan di tempat yang jauh mereka akan mendengar suaraku.
Di tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Bagaimana Allah menyertai mereka. Sekalipun tempat pembuangan mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Sungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai mereka sehingga mereka beranak pinak di sana. Sekalipun keadaannya susah dan tiba waktunya Allah memanggil mereka kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir. Ini mengingatkan bagaimana Allah itu membawa umat keluar dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Seperti Tuhan membawa umatnya kembali dari Mesir, begitu juga Tuhan akan membawa mereka dari Asyur dan akan mengumpulkan mereka. Seperti yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan akan melakukannya. Saya suka sekali ketika mengingat bahwa Allah yang menyertai kita di tahun ini adalah Allah yang sama yang menyertai kita di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Allah di sini mengatakan seperti aku Tuhan, Allah itu yang menyelamatkan umat Israel dari tanah Mesir, seperti itu juga Dia akan menyelamatkan umat Allah dari tangan Asyur. Seolah-olah para umat diingatkan kembali kepada peristiwa itu, diajak mengingat apa yang Tuhan Allah lakukan. Allah yang sama itu akan memperlakukan mereka dengan baik. Allah tidak berubah, dan kasih setianya tidak berubah. Tidak seperti gembala-gembala upahan, tidak seperti gembala-gembala yang tidak serius. Allah sungguh-sungguh kepada umatnya. Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Allah merawat mereka dengan baik. Allah menjaga mereka dengan baik. Sekalipun Tuhan murka kepada mereka dan mereka diserakkan di antara bangsa-bangsa, tapi dimanapun mereka berada, Allah tetap memelihara mereka. Allah mengasihi mereka. Allah seringkali memberikan pelajaran kepada mereka untuk mengingat kepada Tuhan. Tapi kebebalan hati itu sungguh luar biasa. Tapi kasih sayang Tuhan selalu menjadi lebih besar daripada kebebalan hati mereka. Maka Allah kembali memanggil mereka, mereka yang dulunya tidak bisa mendengar suara Tuhan, mereka yang seenaknya sendiri, maka mereka akan mendengar suara Tuhan, mereka akan mengingat Tuhan, mereka akan melihat. Ayat yang ketujuh dikatakan mereka akan melihat, mereka akan 6, 7, yang ketujuh mereka melihat, ayat 6 mereka mendengar, sebab akulah Tuhan mereka yang aku akan menjawab mereka, akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 mereka akan melihatnya dan mereka akan mendengar suara Tuhan, mereka akan kembali kepada Tuhan. Di tempat yang jauh mereka akan ingat, pikiran mereka akan tersadar, mereka akan bertobat. Jadi pemimpin inilah gembala yang sejati, yang membawa umat untuk mengingat kembali kepada Tuhan, yang membawa umat untuk mendengar suara Tuhan, yang membawa umat untuk mengingat akan kasih setia Tuhan. Seberapapun jauh mereka, Tuhan mengingat kasih setia, dan Tuhan selalu mau membawa mereka dekat kepada Tuhan, mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang upahan. Maka sekali lagi ayat yang ke-10, aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Seperti Tuhan telah melakukannya atas Mesir, Tuhan juga akan melakukannya atas Asyur. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka. Mereka sungguh-sungguh akan kembali, dibawa kembali. Mereka masuk di tanah Gilead, mereka masuk dan ke Libanon, sehingga mereka kembali di jalan pulang, mereka kembali kepada tempat di mana Tuhan telah menetapkan mereka. Yang 11, mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut. Ini kejadian yang telah terjadi di masa Musa, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan ingin menyelamatkan. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tempat kerajaan Mesir akan lewat. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, seperti Tuhan menghancurkan, Tuhan mengalahkan dewa-dewa Mesir. Tuhan akan juga memperlakukan hal yang sama kepada umatnya. Israel Utara mendapatkan berita penghiburan, berita keselamatan.
Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Inilah gambaran gembala yang sejati. Allah itu sendiri membawa umatnya, menyelamatkan umatnya, bukan semakin menjauh dari Tuhan, tetapi menyelamatkan mereka sehingga mereka sungguh-sungguh memiliki hidup di dalam Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan, bukan kepada berhala-berhala atau menjauh dari Tuhan. Bapak kasih di dalam Tuhan, seorang pemimpin, seorang gembala yang sejati adalah gembala yang membawa kepada Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai berhala, dewa pemberi berkat, dewa yang menghilangkan segala penyakit, dewa yang membuat hidup semakin mudah, enggak. Tapi seorang gembala yang sungguh-sungguh membuat umat mendengar suara Tuhan, yang membuat umat mengingat kasih Tuhan, dan yang membawa umat hidup di dalam Tuhan. Ini yang sangat-sangat berharga. Bagaimana Allah mengasihi Israel Selatan dan Allah mengasihi Israel Utara. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun mereka jauh, sekalipun mereka ada di tempat pembuangan, sungguh sekalipun Allah tidak pernah melupakan mereka, dan Allah akan membuat mereka menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Betapa besarnya kasih Allah atas umatnya. Allah sungguh tidak membiarkan umatnya kemudian hilang begitu saja. Allah mengasihi mereka. Dewa edukasi dalam Tuhan di pasal yang ke-10 ini sangat-sangat menarik. Jadi bagaimana Allah menghancurkan kebanggaan dan kekuasaan bangsa-bangsa dan membawa umat kembali kepada Tuhan. Di pasal 12 begitu jelas menutup bagian ini tentang keselamatan suku-suku utara. Suku utara itu begitu banyak Bapak Ibu ya, banyak sekali suku utara. Meskipun mereka terbuang jauh sekian lama, Tuhan mengingat. Sudah sekian lama mungkin mereka sudah mulai lupa kepada Tuhan, tapi Tuhan akan memanggil mereka kembali. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Di komunitas inilah komunitas yang kemudian akan dipulihkan dan menguasai tanah mereka. Kemudian ayat yang pasal yang ke-11, Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita semua. Ini 17 ayat. Zakaria pasal yang ke-11, saya bacakan. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon-pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala yang meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengahum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Dua macam gembala. Ayat 4, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihi penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Aku akan mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkan untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Jika
Tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sudah itu berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, dan yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir. Celakalah gembalaku yang pandir yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering, sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Amin. Apabila di dalam Tuhan, di bagian ini sungguh-sungguh menakutkan. Bagian ini melanjutkan bagaimana Allah mengecam kepada para gembala-gembala. Ini adalah dakwaan terhadap gembala-gembala di Yehuda, gitu. Dakwaan kepada mereka karena mereka tidak membawa umat kembali kepada Tuhan. Justru mereka membawa jauh umat kepada Tuhan. Ayat 1 sampai dan yang ketiga ini mewakili transisi kreatif antara sebuah transisi dari kembalinya suku-suku di utara. Jadi mereka suku utara itu kembali Bapak Ibu ya, melewati tempat yang dikatakan di ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini. Dan kemudian kita juga melihat dengan begitu baik dan begitu jelas sekali bagaimana gambaran-gambaran tentang politik, gambaran-gambaran ini, pastoral ini juga dinampakkan di sini. Jadi bagian ini mirip Bapak Ibu ya, bagian ini mirip dengan bagian yang sebelumnya, bagaimana Allah itu sangat-sangat menunjukkan kepeduliannya dan kemarahannya Allah kepada gembala-gembala yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi tidak diragukan lagi Bapak Ibu bagaimana Allah mengasihi mereka. Maka dikatakan inilah ayat 1 Bapak Ibu ya, bukalah pintu-pintumu hai Libanon supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon-pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras, sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon terbanting basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengarlah para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Ini adalah panggilan untuk meratap, suatu bentuk yang dinubuatkan atau digunakan untuk mengumumkan hukuman atas bangsa-bangsa. Jadi di sini adalah panggilan untuk merataplah, gitu ya. Hai Libanon, membukalah pintu-pintu dan merataplah hai pohon-pohon sanobar. Jadi kebanggaan-kebanggaan mereka itu kemudian akan dihabiskan, kebanggaan-kebanggaan mereka akan dihancurkan, gitu. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana kebanggaan itu kemudian akan dihancurkan. Gambaran dari api yang kemudian menghanguskan. Jadi kalau kita lihat, merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah pohon-pohon terbanting basan. Ini adalah tanaman-tanaman atau gambaran-gambaran dari kebanggaan tempat itu, kebanggaan yang sangat luar biasa. Tetapi bisa dikatakan merataplah, karena semua kebanggaan itu dihancurkan, pohon-pohon terbanting basan, hancurkan semuanya. Dengarlah para gembala meratap, kemegahan mereka telah dirusakkan. Maka ini kesimpulan ayat yang ketiga, sangat jelas kehancuran yang luar biasa, sebab kemegahan mereka dirusakkan dan singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan segala kebanggaan sungai Yordan. Libanon ini terkenal Bapak ya dengan
dengan hutannya gitu. Lebanon ini terkenal dengan hutannya, sumber kayu bahkan untuk istana di bait suci gitu. Pohon pohon cedar di Lebanon ini adalah pohon yang sangat-sangat baik. Ini gambar-gambaran yang luar biasa. Lebanon ini digunakan untuk menggambarkan kejatuhan Asyur dan Mesir yang sombong. Jadi pohon Libanon ini adalah gambaran-gambaran kemegahan-kemegahan bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana kemegahan-kemegahan itu akan dihancurkan, kemegahan-kemegahan mereka. Dan umat pilihan Tuhan paling senang sekali mengandalkan bangsa-bangsa yang lain untuk melindungi mereka. Mereka tidak mencari Tuhan. Tempat pengasingan mereka eh, bersandar kepada bangsa-bangsa yang lain. Ketika dikatakan dengarlah singa mengaum ini bukanlah gambaran kesedihan, melainkan serangan dan kemenangan, Bapak Ibu ya. Dengan para gembala sebab kemegahan mereka dirusakan dengan singa-singa mengaum. Eh, apa namanya? Ini muncul sebagai tanda kekuatan. Dengar singa-singa itu mengaum, menunjukkan aumannya bahwa segala kemegahan itu akan dihancurkan, dan singa itu kemudian mengaum dirusakan kebanggaan sungai Yordan. Kemudian dinyatakan kebesaran Tuhan, dinyatakan kemuliaan Tuhan, sebab bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu telah dilucuti kebanggaannya, telah dihancurkan kebanggaannya. Tempat-tempat di Lebanon di sana, kemudian semua hal yang mereka anggap hebat dihancurkan di hadapan Tuhan. Maka tidak ada sesuatu yang begitu luar biasa yang Tuhan tidak dapat hancurkan. Tidak ada kebanggaan yang begitu luar biasa sehingga Tuhan tidak mampu mengubahnya. Maka pohon Libanon itu ditebang, rumput yang subur semuanya dihancurkan. Ini adalah bagaimana Allah menyertai umatnya, bagaimana Allah itu menyatakan belas kasihnya kepada umatnya. Maka ayat yang keempat, Bapak Ibu, dua macam gembala. Inilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan. Inilah tindakan-tindakan Nabi tentang gembala dan domba. Inilah firman Tuhan Allah kepadaku, gembalakan domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan aku dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya. Jadi kita melihatnya bagaimana mereka ada di tangan para pemimpin-pemimpin yang tidak hidup dengan benar. Satu gembala yang bodoh, satu gembala yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, gembala yang fasik yang tidak membawa umat kepada Tuhan, yang justru membawa kepada pembantaian, justru menjual mereka. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Mereka pemimpin yang Tuhan percayakan itu, memimpin umat itu, justru membawa mereka menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan mereka menjualnya, mengatasnamakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya. Mereka yang tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan. Jadi membawa umat kepada hal yang jauh dari Tuhan, tetapi merasa begitu bangga atas nama Tuhan, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Membawa umat, menjual umat tanpa menyadari. Ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Membawa umat bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi sedang membuat umat, menjual umat kepada berhala-berhala, menjual umat untuk diperlakukan atau melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini sangat adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan itu mengatakan, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya.
mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Ini adalah penghukuman atas pemimpin-pemimpin dan penghukuman atas umat yang tidak mencari Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Tuhan kok gitu ya, koyok minta belas kasihan banget ya, Tuhan kok minta dihargai banget. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah umat itu menikmati kasihnya Tuhan. Justru Tuhan melakukan hal yang demikian, Tuhan marah, Tuhan mengingatkan para pemimpin, supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh, supaya umat menikmati kasihnya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang egois, yang pengen dikasihi, ayo dong kasihi aku. Bukan, justru umat Allah itu ingin umat menikmati kasihnya Tuhan, hidup di dalam pertolongan dan kebaikannya Tuhan. Ini bukan kasih yang egois, tetapi kasih yang memberi, kasih yang merangkul. Seorang ayah yang tidak akan membiarkan anaknya semakin jauh melakukan hal yang tidak benar. Kadang dia menariknya, dia memeluk anak itu, sekalipun anak itu mungkin meronta-ronta, tetapi seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. Inilah gambaran Allah itu. Allah begitu marah di dalam kondisi ini. Allah marah kepada mereka sebab pemimpin mereka dan umat itu tidak hidup dalam kebenaran. Justru pemimpin-pemimpinnya menjual mereka kepada berhala-berhala. Para gembala yang harusnya mendekatkan kepada Tuhan justru membawa umat itu menjauh dari Tuhan, dan pemimpinnya merasa bersorak-sorak. Mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata tidak. Maka perlu sekali seorang pemimpin untuk berefleksi kemana sebenarnya mereka sedang membawa umat Tuhan. Ayat yang ketujuh, eh, maka aku Sakaria gitu ya, maka aku akan mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku akan melenyapkan ketiga gembala itu, kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Betapa sulitnya untuk digembalakan. Orang gembala yang baik, gembala yang sungguh-sungguh, mereka tidak memedulikannya. Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikasihi begitu sulit. Jadi kalau ayat yang ke-10, bagaimana Allah tetap mengasihi mereka. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana umat itu sukar sekali untuk dikasihi. Maka Sakaria laksana sebagai seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia mengatakan, aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku akan melenyapkan ketiga gembala itu, kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, kata Sakaria, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati. Biarlah mati, yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Sulit sekali. Nggak punya aturan, sulit sekali untuk datang kepada Tuhan. Mereka sampai Sakaria itu bisa mengatakan, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Sangat sulit sekali. Betapa kerasnya. Maka Tuhan itu, kita bisa melihat bahwa gembala yang baik, dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu tidak hanya tidak mengorbankan gembalanya, tidak mengorbankan domba-dombanya, tapi gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, dan kelak begitu itu akan dinyatakan dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita membaca Sakaria ini, kita menolong kita untuk mengenal gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak melihat kepada Yesus Kristus, maka Bapak Ibu, ketika kita memahami bagian-bagian yang ini, kita akan merasa kesulitan bagaimana kita bisa memahami tentang gembala yang baik. Gembala yang baik bukan gembala yang menjual domba-dombanya demi kepentingan, demi sorak husana, yang mengatakan mereka sukacita karena Tuhan, padahal mereka sedang menjual mereka kepada kebodohan, menjual mereka kepada kedurjanaan, menjual mereka kepada berhala-berhala hati yang bukan Tuhan.
Tapi mereka, para pemimpin itu mengatasnamakan Tuhan, maka Sakaria itu marah sekali. Wes biar yang mati, biar mati sekalian, biar lenyap sekalian saja, gitu. Betapa beratnya penggembalakan. Maka kita lihat Yesus Kristus, Gembala Agung itu, dia datang, dia menggembalakan umatnya, bahkan dia rela mati bagi domba-domba kawanan domba Allah itu sendiri. Oke, kita masuk kembali ayat 10. Aku akan mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Bukan ambil tongkatku kemurahan, pues ini sudah tidak bisa dikasih belas kasihan lagi. Maka aku akan membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Harapannya ini adalah kemarahan, ini adalah kekecewaan dari seorang Sakaria untuk menolong umat, betapa beratnya, betapa sulitnya. Seorang gembala yang baik, seorang pemimpin yang baik, yang begitu berat sekali untuk menghadapi bangsa yang dengan belas kasihan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Mereka selalu tidak menghargai kemurahan Tuhan. Mereka hidup dengan apa yang mereka inginkan sendiri. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Mereka tidak sadar bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Mereka terlalu buta, mereka terlalu tuli, mereka terlalu tumpul pemikirannya untuk kembali, untuk mengingat Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, berikanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berimanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Jadi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Jadi betapa tidak dihargainya, betapa tidak dihargai. Dan pemimpin yang sungguh-sungguh membawa umat kepada Tuhan itu tidak dihargai, Bapak Ibu. Pemimpin yang sungguh-sungguh membawa umat kepada Tuhan itu tidak dihargai. Pemimpin yang membawa umat kepada sorak-sorak seperti ayat yang ke-10 itu pasal 10 itu lebih disukai, yang membawa umat kepada sorak-sorak kegembiraan yang Tuhan katakan sia-sia, gitu ya, di ayat 1 sampai dengan yang kedua pasal 10. Mereka lebih suka dengan yang seperti itu. Mereka lebih suka kepada yang sorak-sorak, mereka lebih suka pada yang menyenangkan. Padahal Tuhan mengatakan itu sia-sia. Mereka suka dengan mimpi-mimpi, nubuat-nubuat yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu, apapun nubuat orang itu, jikalau tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, jikalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dari firman. Jadi bukan nubuat yang mengukur firman, tapi firman yang mengukur apakah mimpi dan nubuat itu benar atau tidak. Jika tidak sesuai, maka itu bukan datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu hati-hati sekali. Pasal 10 kita diperlihatkan bagaimana umat itu menyukai hal-hal yang seperti itu. Tetapi gembala yang sungguh-sungguh itu ditolak oleh Tuhan. Bukankah Yesus juga ditolak ketika dia datang kepada umatnya? Justru mereka membunuhnya. Mereka tidak mau setia, mereka tidak mau percaya kepada Allah. Tapi belas kasihan Tuhan tetap ada mereka. Jadi Zakaria mengatakan itu adalah nilai tinggi yang ditaksir mereka. Bagiku tidak dihargai. 30 uang dikatakan ya, maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Itu mengingatkan kepada siapa? Pada Yudas Iskariot, begitu ya. Kemudian justru dibeli dengan harga yang murah sekali, diserahkan dengan harga yang begitu murah, yang sungguh-sungguh tidak dianggap oleh Tuhan. Nah, ini merujuk nantinya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kebenaran itu dibeli dengan harga yang murah, dan pemimpin yang sungguh-sungguh itu justru dibuang, tidak dihargai, dan tidak dikasihi. Pemimpin yang menyenangkan hati, yang memberikan sorak-sorak, yang aslinya sedang menjual mereka kepada berhala-berhala duniawi, kepada kepuasan duniawi, kepada mamon, dan kepada hal-hal yang lain, kepuasan hati secara psikologis, itu paling disukai. Tapi yang membawa kepada Tuhan justru ditolak oleh mereka. Ayat 14, 13 bagian yang
bagian yang B ya. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, serahkanlah itu kepada penuang logam, dan Sakaria membawa uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ini gambaran yang sangat-sangat mirip sekali. Kemudian siapa namanya, Iskariot itu datang kepada para pemimpin rohani itu dan melemparkan itu. Dan itu berhubungan dengan bait Allah, rumah Tuhan. Tetapi itu adalah uang darah, gitu ya, uang darah. Dan itulah nilai yang diberikan pada pemimpin yang benar. Ayat 14, kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Kita bisa melihatnya, aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu tongkat ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Kita melihat bagaimana dua suku kesayangan Tuhan itu justru sering sekali berkonflik, bahkan mereka perang satu dengan yang lain. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai yang dikasihi Tuhan. Justru mereka saling membenci, mereka saling menyerang, mereka memiliki intrik-intrik, mereka tidak bersama-sama datang kepada Tuhan. Justru mereka saling merusak satu dengan yang lain. Maka firman Tuhan, ikatan yang mereka miliki kemudian dihancurkan, kemudian mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan dari Yehuda dan Israel. Yehuda, Israel Selatan, dan Israel Utara. Sudah itu firman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandit. Gembala yang bodoh, gitu ya, gembala yang bodoh. Itu aku sudah itu firman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandit, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan, yang lenyap. Ini penghukuman yang sangat luar biasa, yang tidak mencari yang hilang, terus dikasih, ini maumu, begitu. Tuhan sulit sekali, umat ini sulit sekali untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Sesungguhnya aku akan membangkitkan negeri seorang gembala yang tidak peduli dengan mereka, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, yang memakan daging yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandit, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, menimpa lengannya, kemampuannya, menimpa mata kanannya, biarlah lengan kering sekering-keringnya dan matanya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Mereka harus benar-benar lengan seorang gembala itu sangat-sangat penting. Seorang gembala menjaga umatnya dengan tongkatnya, dengan tangannya, dan mata digunakan untuk mengawasi domba-dombanya. Itu kemudian dikatakan, ialah pedang menimpa lengannya. Nggak esok nolongin maneh, nggak bisa menolong domba-dombanya lagi. Dan mata yang untuk mengawasi mereka, mata kanan itu mata yang demi kebanggaan, begitu ya. Mata yang digunakan untuk melihat, kalau matanya hilang sebelah itu melihat jauh pun sudah tidak jelas, begitu. Mereka tidak peduli sekalian. Mereka Tuhan benar-benar menghukum mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, biarlah pedang menimpa lengannya. Ayat 16 sangat menarik. Sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Tuhan sudah kasih yang baik, tidak mau. Tuhan kasih yang jelek, yang tidak mengindahkan. Dan mereka itu suka dengan yang seperti itu. Gembala yang tidak peduli dengan umatnya, gembala yang menyenangkan hati, gembala yang tidak menjaga umatnya, yang tidak merawat yang sakit, yang tidak mencari yang hilang, dan yang tidak membawa umatnya memelihara dengan sehat. Mereka tidak suka gembala-gembala yang baik seperti itu. Mereka lebih suka gembala yang tidak merawat, yang tidak memedulikan. Kenapa? Ini yang disukai oleh gembala-gembala. Wah, ini gambaran ironi yang tentu menemplak kita, begitu menemplak pemimpin gereja untuk sungguh-sungguh memikirkan, jangan-jangan kita bersuka cita sambil menjual umat, bersuka cita sambil membawa umat kepada berhala-berhala, bukan membawa umat kepada Tuhan. Kenapa?
seperti Zakaria pun ditolak. Mungkin juga ada banyak pemimpin yang takut ditolak oleh umatnya, oleh karena umat lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan hati, mimpi-mimpi, mujizat-mujizat, nubuatan-nubuatan yang Tuhan katakan adalah penuh dengan kesia-siaan, itu yang disukai. Dan mungkin gembala-gembala berpikir itulah yang menyenangkan dan mereka mengikuti perkataan domba-domba itu, mengikutinya, tapi sesungguhnya gembala itu tidak sedang merawat umatnya, karena memang sulit sekali antara domba yang ingin dirawat justru menolak yang merawatnya, lebih suka semaunya sendiri, dan gembala yang tidak sungguh-sungguh ikutin kemauannya, gitu. Maka Tuhan akan membangkitkan pemimpin yang seperti itu, dan itu yang disukain. Itu bukan sebagai hal yang Tuhan sukai, tapi adalah penghukuman. Tuhan memberikan penghukuman kepada umat yang tidak mau peduli, umat yang tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita berpikir bagaimana kita hidup dan mengasihi Tuhan. Apakah kita mengasihi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, atau kita kemudian tidak mengindahkan sama sekali dan kita justru menyukai dongeng, menyukai nubuatan-nubuatan yang sesungguhnya tidak membuat kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Seperti tema kita tahun ini adalah Live by Faith, hidup oleh iman. Iman itu semakin membawa kita kepada Tuhan. Iman itu tujuannya adalah Tuhan. Dengan iman kita berjalan kemana semakin mendekat kepada Tuhan. Iman itu mendekatkan kita mengenal Tuhan menjadi lebih jelas, mengenal Tuhan lebih baik. Dia adalah gembala agung yang menyertai, gembala agung yang menuntun kita. Dengan apapun yang kita hadapi, Tuhan sedang menggembalakan kita. Kita punya gembala di dunia, tapi Allah adalah gembala agung kita yang menggembalakan jiwa dan hidup kita. Mari kita dengan melangkah dalam iman semakin dekat kepada Dia, Sang Gembala Agung, gembala yang baik mengenal suara pemimpinnya. Dan mari kita sungguh-sungguh mengenal pemimpin kita, gembala yang sejati, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Bersyukur Bapak Ibu, kita menyelesaikan pasal 10 dan 11. Nanti Bapak Ibu juga mengikuti pemaparan dari Bapak Penatua Lindra. Ini sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Berpikir tentang para gembala, berpikir tentang kesukaan dari domba-domba yang dongeng dan lain-lain. Itu menjadi refleksi bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja, untuk memikirkan kembali apa yang telah kita lakukan selama bergereja, selama mengikut Tuhan, supaya kita dapat berjalan sungguh-sungguh di dalam iman dan hidup oleh iman, bukan dengan mencari apa yang kita lihat, tapi mencari apa yang tidak kita lihat, tetapi itu dapat kita lihat melalui iman, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, berkatilah kami dan jadikanlah kami Tuhan, umat yang rindu untuk mengenal Tuhan. Lembutkanlah hati kami dan berikanlah telinga yang mendengarkan suaramu. Berikanlah kami hati yang baik untuk firman-Mu, hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar mencari Engkau dalam hidup kami ini dan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami dalam mengiringkan kami akan Engkau. Kami bersyukur demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.